Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilayk waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal kiram, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertama, saya mengajak semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa 4 hari dan kita sehat walafiat, kemudian bisa hadir dalam ibadah qiyamul lail atau tarawih. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari para ulama yang mengajak kita untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang membiasa. Awwid nafsaka ala nikmatil ma'luf. Artinya, biasakan Anda itu bisa memahami nikmat-nikmat yang sudah terbiasa. Jangan dikira kita sholat tarawih ini biasa. Memang kita sudah sering melaksanakan. Bahwa kita malam hari ini diberi kesehatan, saya bisa berbicara seperti ini, Anda semuanya bisa mendengar, yang di belakang mendengar suara saya ya? Mendengar? Ini artinya keajaiban. Kalau Anda itu sehat, itu artinya keajaiban. 1 kilo dari tubuh kita itu kalau ini menurut para pakar kedokteran atau pakar biologi, 1 kilo dari tubuh kita itu mungkin jumlah dari sel, virus atau apa yang ada, komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita itu tidak kurang jumlahnya dari 1 triliun. Sulit dibayangkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ya Allah, kalau Anda mau menghitung nikmat Allah satu saja, nikmat itu mufrad, nikmah wahidah. Ini lidah saya ini, saya bisa berbicara ini, itu nikmat yang luar biasa. Lidah ini saudara, di sini ada saraf yang bisa merasakan pahit, manis, asam, macam-macam, gurih. Allah, kamu bisa berbicara. Pernah nggak Anda berpikir ketika saya berbicara ini, saya tidak pernah berpikir bahwa alhamdulillah lidah saya ini masih bisa digunakan untuk berbicara. Alhamdulillah otak saya ini masih bisa berpikir apa yang mau saya sampaikan. Ini semuanya adalah satu sistem yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba Allah yang betul-betul bersyukur. Yang banyak itu syukuran ya. Syukuran itu gampang, tapi bersyukur itu perlu ilmu. Bersyukur itu perlu sikap. Orang yang bersyukur itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Dan saudara-saudara, memang mengapa banyak orang lalai dalam kehidupan ini. Alhaakumut takatsur, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai oleh apa? Oleh dunia ini. Ingin mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba Anda perhatikan kalimat Allah ini. Anda dibuat lalai oleh urusan ingin banyak relasi, ingin banyak uang, ingin banyak teman, ingin banyak nama baik, ingin nggak selesai. Kalau kita tidak bisa
berfikir, bertafakkur, berfikir yang jernih, kita nanti dikagetkan oleh datangnya kematian. Hatta zurtumul maqabir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, coba Anda perhatikan surat At-Takatsur ini. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, itu artinya nanti waktunya Anda berziarah. Zurtum itu ziarah, bukan nanti Anda masuk kubur, tidak. Zurtum itu berziarah di kuburan Anda, artinya apa? Itu sementara. Nanti dibangkitkan oleh Allah, nanti ada hisab, kan panjang sekali. Dan hidup di dunia ini pendek, saudara-saudara, pendek. Rasulullah SAW itu usianya 63 tahun, sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini yang paling tua usianya berapa ya? Masih muda-muda ini ya? Siapa yang paling tua coba? Siapa yang paling tua? Berapa usianya? 60? 70? 80 enggak ada? A'malu ummati kama qala sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yatajawaz. Begitu Rasulullah mengatakan. Umur, life expectancy, harapan hidup itu ya, umatku itu harapan hidupnya antara 60, 70 dan sedikit yang lewat gitu ya. Kalau Anda ada yang usianya 70 atau 80, itu artinya Anda mengambil jatah yang meninggal umurnya 35 itu. Itu lalu dikasihkan Anda. Nanti kalau dihitung average kira-kira 60 70. Jangan, saya menyampaikan ini bukan untuk yang tua-tua, juga yang muda. Apalagi musim pandemi kemarin ya Allah. Saya berulang kali diundang untuk takziah, tapi melalui Zoom. Melalui Zoom takziahnya ini. Sampai di Jakarta ada yang mikir, Pak, apa boleh sholat Jumat pakai Zoom, Pak? Kalau Jumat pakai Zoom, gimana Jumat pakai Zoom itu? Jumat itu yajma'un nas, mengumpulkan orang. Ini semuanya ini saudara untuk agar kita lebih cerdas mengamati dunia ini. Anda silakan Anda menjadi super kaya sekalipun ya. Saya ingat dulu teman saya waktu saya masih aktif di kepengurusan HB, dan sampai sekarang saya masih aktif walaupun HB-nya sudah tidak begitu aktif. Toh salah satu tokohnya itu mantan menteri namanya Pak Adi Sasono ya, almarhum. Saya menilai Pak Adi Sasono itu orang yang perlu diapresiasi dengan jempolan 3. Orang yang berpikirnya itu terjauh ke depan. Dalam sebuah diskusi di Surabaya, saya masih ingat Pak Adi Sasono mengatakan begini, orang Islam itu tidak boleh kaya. Semua kan kaget, kenapa Pak? Harus kaya raya. Allahu Akbar. Itu orang lain sudah kaya raya, tapi saudara-saudara, kaya rayanya orang yang di luar Islam itu adalah penderitaan. Kalau mereka mengerti, orang Islam yang kaya itu harus orang Islam yang Islami. Kita kan setiap hari salah satu doa yang paling populer kan minta rezeki yang banyak kan. Ada yang mengatakan, ya Allah berilah saya rezeki secukupnya saja ya Allah. Nggak ada rezeki yang banyak, silakan, nggak apa-apa. Tapi para ulama mengatakan adna rezeki yang paling rendah tingkatannya al-mal. Harta yang setiap hari kita kumpulkan itu paling rendahnya rezeki yang selalu kita cari itu. Kita ini sudah dikasih oleh Allah Ramadan, ya Allah. Tidak bisa kalimat mau mengungkap Ramadan. Para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berpikir, ya Allah balighna Ramadan, Allah balighna Ramadan. Kenapa? Karena mereka mengerti. Jadi saudara-saudara, kalau orang mengerti ini Ramadan ini, itu setiap detik ini nilainya tinggi sekali. Bagaimana tidak, saudara? Rasulullah mengatakan futihat abwabil jannah, ghulqat abwabun nar, sufidat syayatin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkompensasi kekurangan kita sebulan yang sudah lewat ini, Pak. Kemudian kita bisa beribadah yang baik. Ini musim surga ini, pintu surga dibuka semua, pintu neraka ditutup semua.
Jadi Anda harus memanfaatkan ini mudah, masuk surga ini mudah. Pintu neraka ditutup, tapi banyak orang yang mengetuk pintu neraka. Kan masih ada juga orang yang bermaksiat di bulan Ramadan untuk mengetuk pintu neraka yang ditutup itu. Wasuffidatis syayatin. Sekarang ini, ya Allah, di mana-mana orang bersedekah. Kita bersyukur kita ini. Indonesia, walaupun bagaimanapun keadaannya, Indonesia always the best. Orang Islam di Indonesia itu betul-betul menikmati. Saya kalau mendengarkan berita-berita di Palestina, di Ukraina, di banyak tempat orang Islam sulit. Indonesia kalau sudah Ramadan ini, ya Allah, kalau sudah maghrib di tengah jalan, orang bagi-bagi buka, bagi-bagi macam-macam ini. Sepertinya ini negara ini semuanya berpuasa. Saya pernah diundang oleh salah satu BUMN. Biasanya kalau undang buka itu kan cuma orang 50 gitu ya, 100 lah. Kapan itu? Sebelum corona, sebelum pandemi ini, saya diundang, yang datang ini hampir 1000 orang. Ini gedung banyak. Terus saya tanya yang udah ini acara ini buka bersama atau acara kuliah umum? Buka bersama Pak. Ini semuanya puasa? Enggak Pak, ini rekanan-rekanan yang tidak puasa juga hadir Pak. Allahu Akbar. Lalu saya sempat mengatakan saudara-saudara, dalam Islam itu ada ibadah yang namanya puasa, dan saya tidak tahu bagaimana caranya agama yang lain, tapi saya tahu bahwa di dalam agama lain itu seperti Hindu, barangkali Katolik, ada puasa-puasa model mute atau apa, tirakatan dan sebagainya. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena semua orang itu memerlukan puasa. Gak mungkin orang bisa baik tanpa puasa. Kemudian waktu berbuka itu ya, kita berdoa, saya mati orang-orang yang gak berpuasa, kayaknya juga seperti puasa juga itu. Allah, Masya Allah saudara, itulah Islam. Kenapa? Pada waktu saya khutbah Jumat di sini 6 bulan yang lalu barangkali, saya mengatakan, hadhil hayat tahtaju ila Islam, wal Islamu yahtaju ila man yumathilil Islam. Hidup ini perlu Islam. Karena Allah menurunkan Rasulullah sebagai Nabi pamungkas itu sampai hari kiamat, la nabiyya ba'dah. Maka kalau Anda ingin menikmati hidup ini, hiduplah yang Islami. Baru Anda nanti, kalau tidak capek. Kita setiap hari mendengar seperti ini. Berbanyak orang disibukkan dengan problem-problem dunia ini, nggak tahu kemudian belum selesai, masih banyak urusannya dan dia harus masuk yang lain. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Nanti Anda bakal tahu apa yang terjadi. Mereka cuma menikmati dunia, dipikir dunia itu segala-galanya. Ya Allah. Oleh karena itu saudara, kita harus memanfaatkan ini. Dunia ini perlu Islam, dan Islam memerlukan orang yang bisa menerjemahkan Islam dalam perilaku. Ini perlunya kita terawih, kemudian ada kuliah terawih atau apa namanya ini, supaya kita semakin sadar bahwa kita ini sebagai orang Islam apakah sudah betul-betul Islami perilakunya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena Rasulullah juga mengatakan, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan dahaga saja. Karena apa? Mereka cuma saumul butun, perut saja yang dipuasakan, tidak minum, tidak makan, tapi lidahnya tidak berpuasa, hatinya tidak berpuasa, masih benci sana, benci sini, masih sombong, masih macam-macam. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, nggak dapat apa-apa. Telinganya tidak berpuasa, apalagi mata ini, Masya Allah. Kalau Anda tidak banyak istighfar, berbahaya sekali saudara. Maka manfaatkanlah sisa waktu yang barangkali 25 atau 26 hari ke depan ini, gunakan sebaik mungkin supaya kita bisa mencapai tujuan puasa ini, la'allakum tattaqun. Itu adalah yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Dan kita harus memanfaatkan ibadah puasa ini supaya kita menjadi semakin bertakwa. Dan saudara, rezeki yang kedua yang paling rendah itu adalah harta. Kemudian yang di atasnya, yang lebih baik dari harta, al-afiyah. Al-afiyah itu jangan dikira sehat fisik, sehat otak, sehat hati, sehat ibadah, semuanya sehat sampai di akhirat. Kalau cuma sehat fisik saja, ya cuma di dunia ini saja. Al-afiyah, kalau sehat itu fisik ini.
Tapi kita minta kepada Allahumma nas'alukal afu wal afiyah wal mu'afatid daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu afiah namanya. Kita minta sehat agama, sehat rohani, sehat berpikir kita di dunia, di dalam urusan agama kita sampai di akhirat nanti. Itu afiah. Itu adalah tingkat ketiga. Yang lebih tinggi lagi, rezeki yang lebih tinggi lagi, salahul abna, anak yang dididik dengan baik dan menjadi anak-anak yang soleh. Itu nilai yang tinggi sekali. Kalau Anda bisa berhasil mendidik anak Anda kemudian menjadi anak yang soleh, kemudian dia mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya masuk yang lahat, dia terus berdoakan, dia terus berdoakan, dia orang tuanya terus. Itu sama dengan wakaf. Anak yang dididik menjadi anak yang islami. Oleh karena itu saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ikhlas ini, didik anak-anak ibu yang baik, yang islami. Jangan hanya berbangga-bangga anaknya menjadi seorang yang intelek, seorang yang berpendidikan tinggi, tapi Islamnya nggak mengerti apa-apa. Kita saudara sekarang ini memang antara hak dan batil ini bersaing terus. Dengan adanya medsos ini, hak dan batil itu bersaing, dan kita harus memenangkan yang hak, harus memenangkan yang hak. Salah satu contoh saudara ya, yang namanya orang yang gemar membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran itu luar biasa. Kita mendengar Al-Quran di mana-mana, di YouTube Al-Quran, di mobil Al-Quran, memang luar biasa ya. Ada perkumpulan satu hari satu juz sampai banyak yang menghafal, masya Allah. Tapi kalau berhenti sampai di situ saja itu justru berbahaya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk dibaca, bahkan bukan hanya untuk dihafal. Dibaca yang baik, dihafal, nah kemudian ditadabburi. Kitabun, begitu Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci Al-Quran ini kata Allah, aku turunkan kepadamu ya Muhammad SAW, penuh barakah. Saya sampaikan kepada bapak dan ibu semuanya saya hormati, kalau orang Islam tidak berusaha untuk belajar mengerti Al-Quran, dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang dinikmati oleh orang-orang yang ulama al-amilin. Ada seorang ibu di Mesir, saya sering mengikuti kuliahnya itu di YouTube, namanya Ustaz dari Ridho Jundia. Dia mengatakan begini, saya sudah mencoba merasakan macam-macam kenikmatan. 46 tahun usia saya sekarang ini. Saya sudah kemana-mana, saya sudah merasakan makanan apa saja, saya sudah merasakan perkawinan, saya macam-macam. Tapi tidak ada kelezatan yang melebihi membaca Al-Quran dengan tadabbur wa tafakkur. Ahli dalam mengartikan Al-Quran ibu itu, dia mengatakan ini kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu. Maka melalui member yang terhormat ini, mumpung di bulan Ramadan, Anda jangan hanya menargetkan saya pokoknya hatam 10 kali atau berapa kali, silakan ya. Tapi juga targetkan Ramadan ini saya akan berusaha untuk belajar 3 halaman saja, 3 halaman beberapa ayat itu. Nanti Anda bisa ya telah merasakan nikmatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara-saudara, kalau tadi itu saya katakan harta adalah rezeki yang paling rendah, yang paling tinggi adalah afiat, kemudian anak yang soleh, anak yang patuh, yang tertinggi ridha Allah. Ridha, tidak ada yang melebihi ridha Allah. Dan para sahabat, para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka itu adalah manusia-manusia yang beruntung sebenarnya. Orang itu duduk dengan Rasulullah 5 menit saja, itu dia bisa merasakan nikmatnya mendengar dari mulut suci manusia terbaik Sayyidina Mursalin Muhammad SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara ini, saudara, semuanya itu wahyu ilahi. La yantiqu 'anil hawa abadan. Rasulullah itu tidak berbicara dari nafsunya. Dan para sahabat itu kalau zaman mendengarkan Rasulullah itu berbicara, mereka diam sampai dikatakan oleh para ulama, andaikan ada burung yang hinggap di kepalanya tidak terbang karena dikira itu batu. Jangan sampai kehilangan satu kata pun.
dan mereka dididik oleh Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang beriman. Hartanya digunakan untuk Islam sampai hari ini jutawan. Jadi jangan dikira sahabat Nabi itu tidak ada yang, kalau bahasa sekarang itu konglomerat atau miliarder. Banyak. Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Bahkan konon kabarnya hartanya Uthman bin Affan wakafnya sampai hari ini masih ada di Mekah dan Madinah. Itu Uthman bin Affan. Jadi bayangkan saudara, orang seperti Uthman bin Affan ini dikayakan oleh Allah, semakin kaya. Dan Sayyidina Ali, makanya Allah tidak suka dengan orang kikir. Saudara-saudara, saya akan membaca satu ayat saja ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ini. Waktunya sudah habis belum ini? Belum. Saya khawatir terlalu banyak. Saya mau baca satu ayat saja. Nanti sampai di rumah semuanya membuka ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat 15. Suratnya yang 49 ayatnya 15. Siapa orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa itu? Supaya menjadi orang yang muttaqi. Bagaimana orang-orangnya itu? Yang ideal. Memang semua orang dipersilakan puasa, silakan. Tapi jangan puasa hanya perut. Puasa yang bisa mengantarkan kita menjadi al-muttaqin. Wa sadaqallahu azim. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kalau Anda belajar tata bahasa Arab, innama itu ada tuh hasrin wa qasr. Jadi innama itu seakan-akan Allah membuat pagar. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah yang berada di dalam pagar ini saja. Yang lainnya tidak ada masuk. Itu artinya innama. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi. Mereka itu mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Apa maksudnya mengimani Allah itu? Dia patuh kepada Allah. Berfikirnya, perilakunya selalu berfikir kalau mau mengerjakan sesuatu, ini Allah ridho apa enggak? Kalau ridho saya kerjakan. Kalau tidak ridho, walaupun saya mau dapat untung berapa triliun pun tidak mau saya. Dan juga Rasulullah SAW selalu bertanya bagaimana Rasulullah. Dalam semua urusan bagaimana Rasulullah. Orang-orang yang beriman itu Allah dan Rasulullah itu selalu ada di benaknya. Dan kemudian lam yartabu, tidak ragu sedikit pun. Penyakit orang beriman itu ragu. Kenapa banyak orang tidak terlalu berani bersedekah? Saudara, kalau saya mengajukan pertanyaan mau menjawab apa enggak saudara? Kok diam saja? Sedekah itu gampang atau sulit? Yang satu, kalau menjawabnya gampang sulit, nggak punya prinsip. Biasanya ada yang mengatakan gampang sulit, nggak punya prinsip. Jawabnya sulit, kecuali orang yang sudah berjuang melawan nafsunya. Wa kana al-insanu qatura. Manusia itu semuanya kikir, manusia. Semuanya kikir. Kecuali yang sudah melawan nafsunya. Kalau Anda sudah melawan nafsunya, Ramadan ini adalah saat yang baik untuk melawan nafsu itu. Kalau Anda sudah melawan nafsu, Anda mencari sedekah itu, Anda menikmati sedekah itu. Kenapa? Karena tidak ragu. Yang membuat orang itu tidak berani sedekah atau kikir, ragu. Coba saudara, Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sedekah. Hartamu tidak berkurang kalau disedekahkan. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Sekarang saya tanya yang mengatakan yakin itu ya. Ini di sini enggak ada itu ya. Kalian yang berjalan enggak boleh. Oh, sudah lewat. Kalau Anda mau mengeluarkan sedekah, ya, ini saya dengan Anda itu manusia sama saja. Ya. Tidak ada yang malaikat di sini kan? Kalau Anda mau memasukkan uang di sedekah, kemudian Anda mengeluarkan dompet, ya. Lalu ada uang yang merah, yang biru, kemudian yang nggak jelas warnanya, kemudian yang 2.000. Yang mana yang keluar? Emang kalau jawab gampang gitu. Kalau jawab gampang, aslinya
Kalau ada misalnya Anda punya uang katakan 20.000 uang cek dari pasar, yang satunya baru dari bank, masih bagus. Ini jawabnya begini, tapi kenyataannya enggak. Yang ngecek itu ringan. Anda tahu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi itu kalau mau sedekah dia mencuci dinarnya bersih-bersih, dibersihkan, terus dikasih minyak wangi. Allah. Kenapa wahai ummul mukminin? Dia mengatakan sebelum saya serahkan di tangan fakir miskin, saya titipkan di tangan Allah. Kenapa? Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda belum bisa meraih yang paling tinggi dari kebajikan itu surga sebelum Anda berani menginfakkan sesuatu yang Anda suka. Jadi kalau Anda mengatakan kalau saya milih itu merah, biru sama yang tidak jelas warnanya itu, lalu Anda mengatakan merah, itu kalimat, memang betul kalimat. Jadi betul, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri ceramah saya ini, saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya pernah, ini terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu, tapi saya tidak lupa. Jadi saya waktu itu pulang dari kampusnya UNER itu, saya lupa acara apa, saya setir mobil sendiri. Kemudian sampai di mana itu, di Ngagel, itu ada pertigaan, saya berhenti, di situ ada lampu merah. Ada seorang ibu tua datang begini, mengacungkan tangan. Saya mengeluarkan dompet saya cuma ada biru sama merah. Ini 20 tahun yang lalu, bukan sekarang. Sekarang merah agak ringan. 20 tahun yang lalu 100 itu masih 100. Kalau sekarang 100 nggak 100 lagi sudah. Saya mau mengeluarkan uang itu gemeter tangan ini, cuma ada 2 ini. Orangnya udah lihat. Masa saya mau nggak kasih? Gak ada, kecil sudah ini ada. 500, 50 sama 100. 20 tahun yang lalu itu dipakai ke Malang balik-balik 3 kali masih bisa. Kalau sekarang nasi pecel 3 sudah selesai. Saya gemeter, saya keluarkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ini. Gemeter, masa saya kalah ini? Itu nafsu. Sampai boleh tertawa. Tapi saya sama sampean itu cucunya Nabi Adam sama. Saya keluarkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu saya berikan itu. Tahu saudara, ibu tua itu kaget. Baru sekarang saya dikasih uang 50.000 ya. Mungkin yang malaikat itu barangkali gitu. Itu saudara, itu saudara. Saya selalu mengingatkan ini supaya Anda masuk surga. Kenapa saudara? Karena para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah bertakwa. Dan Rasulullah itu saudara, kalau sudah mau perang atau perlu dana, Rasulullah mengatakan, mari kita kumpulkan dana. Sahabat-sahabat Nabi itu datang, ada yang menyerahkan 10%, bukan 2,5%, 20%. Sayyidina Umar itu paling senang mengamati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Umar, ini waktunya saya bisa mengungguli Sayyidina Abu Bakar. Dan kalau orang sudah meletakkan agak banyak begitu, Rasulullah mengatakan, "Man tarakta li ahli?" Keluargamu kamu tinggali apa? Sayyidina Umar, sebelum Sayyidina Umar itu 1/4. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada uang 1 miliar gitu ya, uang sekarang yang diserahkan 200 berapa itu? 50 juta. 1/4 ya. Kalau setengah berarti setengah miliar ya. Sayyidina Umar itu setengah miliar. Dan bukan model pakai cek atau kertas dibawa begini, uang dinar itu pakai karung diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza fi sabilillah ya Rasulullah. Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ma tarakta li ahli ya Umar, nisfahu ya Rasulullah." Separuhnya. Sayyidina Umar mengatakan, "Ini kali ini saya menang ini." Akhirnya terakhir Sayyidina Abu Bakar, saudara. Anda tahu Sayyidina Abu Bakar? Dilihat di rumahnya itu ada uang berapa saja, semuanya dibawa, seluruhnya dibawa. Lalu diserahkan, ya Rasulullah, saya gemetar bicara. Ya Rasulullah, hadza fi sabilillah ya Rasulullah, diserahkan. Ma tarakta li ahlik ya Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulah. Saya titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu saya Abu Bakar semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Itu sedekah.
Anda tahu setelah Sayyidina Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya di hadapan Rasulullah, Jibril turun dan mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah SAW, ya Muhammad, aqri li sahibika minni salam. Allah mengatakan kepada Rasulullah, sampaikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, akhbirhu anna Allah radin anhu. Begitu kata Allah. Sampaikan kepada Abu Bakar, Allah ridha karena sudah membuktikan dia menundukkan nafsunya. Sebab Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak bisa orang itu dikatakan beriman betul sebelum dia bisa menselaraskan hawa nafsunya seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar sudah membuktikan itu. Sesudah itu semakin kaya, semakin makmur. Lalu Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Bakar, diceritakan, ya Abu Bakar, assalamu yuqri'uka salam. Allah memberi salam kepadamu. Wa qala annahu radin anka ya Abu Bakar. Dan Allah mengatakan, Allah ridha kepadamu ya Abu Bakar. Anta radin anillah ya Abu Bakar. Kamu ridha kepada Allah. Menangis Sayyidina Abu Bakar dan kaifa la arda, kaifa la arda ya Rasulullah, wa ana atamanna kulla sa'a ridha Allah. Yang saya minta itu ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Ridha Allah itulah saudara-saudara rezeki yang paling tinggi. Anda berbuat apa saja kalau tidak diridhoi Allah, untuk apa? Anda membangun katakan 10 masjid, kalau tidak diridhoi Allah, mau kemana Anda minta balasan? Anda berhaji setiap tahun, kalau tidak diridhoi Allah, apa yang Anda mau dapat? Maka kita harus berusaha supaya semua yang kita kerjakan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diridhoi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak kita, keluarga kita, semuanya mudah-mudahan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu bina wa bikum sabilal hidayah. Wajannabana wa iyyakum tariqash syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan salat tarawih dan witir. Mohon untuk saf yang masih kelihatan kosong segera diisi lurus dan rapat.